Bagaimana menurut Ustadz kalau seorang suami tidak mau bekerja karena istri mendapat warisan dari orang tuanya, ya, karena apa itunya, rezeki itu, ya, menurut apa itu, karena menurutnya rezeki itu datang dari mana saja, termasuk warisan ini juga. Ini laki cerdas, ya. Tapi ini termasuk suami Fir'aunism. Biasa orang laki-laki suami saya kayak Fir'aun gitu loh. Ya, selalu membenarkan apa yang ada di benaknya. Jadi kalau ada orang dikasih tahu, kan yang penting kan niat saya baik, jawab aja, lu persis Fir'aun. Jadi ini namanya suami Fir'aunism namanya. Saya tanya, Fir'aun itu sesat enggak? Fir'aun itu sesat atau sangat-sangat sesat? Tapi dia merasa dirinya baik-baik aja karena niatnya baik. Coba lihat surat 40 ayat 29, baris yang ketiga, bagian akhir dari baris yang ketiga. Saya nggak hafal pojok kiri pojok kanan, ya, tapi saya hafal baris-baris saja. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil rasyad. Aku tidak mengemukakan pendapatku melainkan aku anggap itu baik, dan aku tidak memberi petunjuk kecuali kepada kebenaran saja. Nah, ini suami kayak tadi. Rezeki itu dari mana saja, termasuk warisan. Ini sebenarnya suami neo Firaun namanya. Ya, mau cari gampang saja, cari enak saja. Kan rezeki itu dari mana saja, itu benar nggak? Tapi menisbatkan kepada warisan istrinya dengan alat dan kerja, kira-kira dengan Firaun sama nggak? Jelas, ya. Nah, ini namanya kalimatul haqqi li maksudil batil. Kalimat yang benar tapi tujuannya batil, ya. Jadi bahwa jelaskan gini. Lain kali jangan tanya bagaimana menurut Ustadz. Ini agama bukan menurut saya. Bagaimana menurut syariat? Ya, jangan menurut kiai. Agama bukan menurut kiai. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli. Jika kalian berbeda, berselisih tentang satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi lain kali jangan tanya menurut pandangan Ustadz. Ya, kalau saya juga punya watak sama dengan suami tadi, saya bilang bener kan? Nyaho etateh yang nanya. Betul, ya? Jadi jangan nanya menurut Ustadz, paham? Tapi menurut syariat, menurut agama gimana? Jawab satu, Mas, Anda itu udah diamanahi oleh Allah, punya kewajiban menafkahi gue. Surat 4 ayat 34, surat 65 ayat 2, sesuai dengan kemampuanmu. Hafal nggak ibu-ibu? Ini kalau haknya dia hafal betul ini ibu. Nah, tadi perempuan tadi. Surat berapa tadi? 1 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'd 'ala ba'd, seterusnya. Surat 2 Al-Baqarah 233. Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu kewajiban suami dan ayah. Begitu juga di surat yang ke-65, ya, surat At-Talaq itu. Jadi itu kewajiban. Kedua, para suami perlu tahu bahwa sekaya-kayanya istri tidak menggugurkan kewajiban suami menafkahi istrinya. Paham? Kewajiban suami itu gugur, ya, manakala istri meridhoinya. Nah, ini suami-suami perlu diruqyah ini. Nah, ini namanya suami super body. Nah, instan ini suami. Lagian dulu-dulu waktu cari laki nggak mikir wataknya kali, ya. Nah, maka lain kali saya lagi akan buka konsultasi fit and proper test pasangan. Jadi sebelum anak-anak ibu jatuh cinta sama boxing, kita tes dulu, ya. Kira-kira layak nggak jadi suami, layak nggak jadi istri, ya. Nanti hasilnya layak suami, layak istri. Supaya nasibmu tidak seperti suami yang insan tadi. Ini kan antum salah pilih dulu. Kalau saya kan salafi, antum salapi. Salah pilih. Nah, anda P, saya F-nya. Jelas, ya? Jadi salah pilih, jadi korban gitu. Jadi bilang ke suami bahwa
kewajiban itu melekat, tidak menjadi gugur karena istri itu punya warisan atau punya penghasilan. Ya, kecuali istri mengikhlaskannya. Toh warisan itu kan punya istri, bukan punya suami. Ya, kalau istrinya nggak ngasih, suami tidak bisa memaksanya. Karena apa? Perkawinan, bilang ke suami, Allah, bilang gini, lo duduk di sini, gue kasih ceramah lo. Lo tahu nggak? Perkawinan tidak merubah hak-hak individu menjadi hak bersama. Kalau suami tanya, masa sih? Jawab, iya sih. Surat 4 ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannu ma faddallahu ala ba'd. Jangan kalian merasa iri ya dengan karunia yang Allah berikan atas sebagian kepada sebagian atau sebagian yang lain. Kalau kata Allah, lirijali nasibu mimma iktasabu walinisa'i nasibu mimma iktasaban. Ya, laki-laki berkuasa penuh atas hasil usahanya dan seorang wanita berkuasa penuh atas hasil usahanya. Ya, jadi bilang ke suami, harta gue nggak ada bagian lo, tapi di dompet lo ada bagian gua. Nah, gimana Bu? Tulis, masukkan di DP Anda, status. Jadi pada harta istri tidak ada bagian suami. Kalau si istri nanya, suami misalnya, kira-kira pada warisanmu itu ada bagian saya enggak? Jawab gini aja. Dia tanya, kapan saya punya bagian? Kalau saya koid, nah, jadi warisan lo. Ya, kada saya ada anak, lu dapat 1/4. Bila saya nggak punya anak, lu dapat 1/2. Tunggu aja gue mati, baru lu punya bagian. Oh, dimatiin. Ibu paranoid juga ya. Ibu paranoid juga ya. Ibu parno deh. Ya, ya kalau begitu cepat diceraikan kalau ibu takut. Jelas ya? Jadi ingat, bapak-bapak punya kewajiban nggak gugur, nggak hilang karena istri punya warisan banyak. Ya, saya tahu bapak mertuanya kaya raya gitu ya, nah, sehingga warisannya banyak. Ya nggak banyak, maksudnya tanah 10 hektar jual lumayan kan. Lalu suami tetap harus cari nafkah untuk menafkahi istrinya. Ya, dia boleh tidak mencari nafkah kalau istrinya merelakan. Ya, misalnya istri bilang, Mas, ini warisannya lumayan nih. Dan saya kalau kita simpan di bank aja nggak usah cari duit, cukup untuk 20 tahun akan datang hidup kita. Lu duduk aja kayak patung, gue nikmati lo misalnya. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Kalau si istri seperti itu.